Bagi Anda pecinta hewan peliharaan, di Kota Bandung sejak tahun 2016 sudah memiliki klinik hewan gratis. Klinik yang berada di Jalan Pelindung nomor 45 Kota Bandung melayani berbagai layanan perawatan. Klinik hewan yang berada di bawah langsung Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung sudah dijalankan dengan profesional. Dengan moto melayani dengan sepenuh hati, klinik hewan berkomitmen melalui maklumat pelayanan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Adapun pelayanan gratis yang bisa didapatkan mulai dari USG, tes kehamilan, pemeriksaan dan pengobatan penyakit, konsultasi, pemberian vaksin rabies, pemberian vitamin, hingga proses melahirkan secara normal. Syarat untuk bisa mendapatkan pelayanan gratis tidaklah sulit, cukup dengan hanya membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Para pemilik hewan peliharaan sudah bisa mendapatkan pelayanan dengan dibatasi setiap harinya hanya berjumlah 40 antrian. Pembatasan antrian pelayanan ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan. Selain itu, pembatasan ini juga karena klinik hewan hanya memiliki 2 dokter hewan. Standar operasional pelayanan kesehatan di klinik hewan ini sudah ditetapkan mulai dari menggunakan nomor antrian yang berlaku 1 antrian untuk 1 hewan, lalu mendaftar, lalu diperiksa oleh dokter, dan diberi tindakan. Adapun ruang pemeriksaan dibagi menjadi 2. Ruangan A untuk menangani pasien yang mengidap penyakit menular pada hewan, terkena virus atau bakteri, dan termasuk pasien emergensi. Sedangkan ruang B untuk menangani pasien yang mengidap penyakit ringan seperti kutu, jamur, atau parasit, serta ruangan B untuk meneguhkan diagnosa seperti tindakan USG dan lain sebagainya. Setelah melalui tindakan ini, biasanya pemilik hewan peliharaan akan mendapatkan resep obat jika dibutuhkan untuk dibeli di apotek atau mendapatkan rujukan jika memerlukan tindakan medis lainnya. Dengan hadirnya klinik hewan gratis ini, diharapkan masyarakat yang memiliki hewan peliharaan bisa secara rutin mengecek kesehatan hewan peliharaannya agar terawat dan terhindar dari berbagai penyakit dan virus berbahaya. Kalau klinik hewan kita sih, kita tetapkan kuota 40 ekor sehari. Dan satu pasien pemilik hewan tuh bisa sampai 3 bawa 3 ekor. Tapi 40 itu hitungannya hewan ya, bukannya orang. Sejak tahun berapa ya? 2017 ya. Yang gratis murni itu 2017. Mulai dari penyakit kulit, penyakit pernapasan, saluran cerna, dan lain sebagainya. Penyakit juga itu tergantung dengan musim. Sebagai contoh, misalkan sekarang lagi musim penghujan atau pancaroba. Nah, itu paling sering adalah penyakit flu dan pencernaan. Karena 80% dari status kesehatan hewan itu ditentukan dari kesehatan pencernaan. Biasanya penyebabnya antara lain karena virus atau bakteri. Yang pertama bisa dari lingkungan atau dari utamanya sih dari lingkungan gitu, atau misalkan kalau ternyata hewan peliharaannya masih suka keluar masuk lingkungan rumah, jadi suka diliarkan, maka bisa jadi dari lingkungan sekitar juga gitu, atau tertular dari hewan yang lain. Kucing, anjing, kelinci, eksotik itu ya. Kalau kucing, anjing, eksotik itu kan kelinci, marmut, ular. Selain kucing dan anjing, burung, ayam, semua aja. SDM-nya cuma 2 dokter hewan.
Kalau kita tidak menyiapkan rawat inap di sini, kalau perlu tindakan lebih lanjut kita rujuk ke tempat yang lebih ini. Ke dokter hewan. Mudah, cuman KTP dan kartu keluarga. Ya tujuannya kalau di kartu keluarga itu tujuannya gini, seandainya kan ada daftar keluarga, yang satu berhalangan membawa itu kan binatang peliharaan itu, jadi bisa digantikan oleh keluarga yang lain. USG, Terus tes kebuntingan, pemeriksaan kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan hewan. Vaksin rabies gratis di sini, vaksin rabies. Kemudian operasi minor ya. Operasi minor tuh menjahit luka atau melahirkan normal itu termasuk minor ya, Sub. Melahirkan normal bukan sesar ya. kalau sesar bayar. Bayar, enggak bayar sih, kita rujuk, pokoknya kita kan gratis. Iya. Cuman kalau perlu yang operasi besar kita rujuk ke klinik yang lebih lengkap, klinik swasta. Ya, kita kan pasien pertama datang ya harus membawa membawa hewan peliharaan. Kalau yang baru harus bawa persyaratan KTP dan kartu keluarga. Itu datang ke tempat pendaftaran, didaftar dulu, dikasih nomor antrian. Dan nomor antrian ditunggu dulu. Udah ada nomor antrian ke penimbangan, ada ruang penimbangan. Di antrian itu pendaftaran dulu, langsung ke pendaftaran kan, pendaftaran rekam medik pasien, riwayat penyakit segala macam, kemudian ke bagian penimbangan dan pengukuran suhu, baru diperiksa sama dokternya, dipanggil lagi periksa oleh dokter. Karena anima masyarakat itu yang kita lihat tidak buat kalangan menengah ke bawah, cuman yang berobat itu menengah ke atas juga. Karena ya, Syaratnya bahwa itu yang pokoknya syaratnya harus KTP Kota Bandung dan KK itu aja. yang banyak berobat ke sini menengah ke atas. Ya kalau yang punya kucing mahal kan nggak mungkin. Iya. Yang buat biaya kucing itu kan mahal. Nggak bisa menolak ya karena Nggak bisa, karena persyaratan cuma itu. Bukannya untuk keluarga yang tidak mampu, bukan. Ada berapa ya sih? Sampai ribuan. Udah, sampai ribuan. Sampai ribuan dari Kalau satu itu kan kita sampai data kemarin ya 7.000 sekian lah satu tahun itu. Iya, udah jelas, udah pasti. Pencegahan awalnya kan dari vaksin dari. jarang ya yang kucing kampung kesini ya karena jadi kan Banyak juga sih kucing kampung banyak. Ya. Jadi kebanyakan trennya adalah banyak kucing liar ya. Nah, kucing stray kita biasa bilangnya. Nah, kebanyakan dari itu jadi nggak hanya bulu pendek, kalau yang bulu pendek kan domestik. Nah, banyak juga yang mix. Mix itu artinya persilangan antara yang ras dengan yang domestik atau bahkan yang ras itu sendiri yang bulunya panjang. Nah, ketiganya ini banyak berkeliaran di jalan-jalan. Jadi sekarang ini trennya sudah bergeser, nggak hanya untuk kucing domestik yang liar itu. Nah, oleh karenanya banyak dari klien kami di sini care dengan itu, perhatian dengan itu, akhirnya ya dibawa. Gitu. Jadi setelah pengobatan mereka rawat, biasanya setelahnya mereka Pas lagi ya. lepas lagi.
Itu udah nol kasus lah untuk rabies. Nggak ada. Biasanya karena digigit anjing, tapi Oh. selalu kan mungkin wah ini digigit anjing nih, tapi sebenarnya ada pemiliknya, cuma karena galak aja gitu. Cuman takut. Nah, Rasa datanglah takut. sini. Akhirnya kami sarankan untuk ke puskesmas terdekat atau ke dokter untuk minimal suntik tetanus. Tapi Selama nggak- 2018 paling cuma 2. 2019 sudah ada. Ya, 2008 enggak, belum 2019. Takut. Karena gitu aja di halaman dilepasin, Iya. dia lewat gitu. Malah kan Ada iguana, tapi nggak sering ya, tapi Anjing kadang-kadang. kucing yang top. Paling banyak tuh anjing Familiar ya. kucing. pameran aja kucing. Belum ada sapi di sini. Belum. Sebenarnya kan tidak juga ditolak sih kalau ada sapi atau kuda mau sini boleh sih lah, nggak ditolak gitu. Oh, sapi pun Boleh, asal dibawa ke sini. Jadi begini, yang selalu saya pribadi dan kami dokter hewan sebagai yang di organisasi itu yang kami tekankan adalah client education atau jadi gini, pergi ke dokter hewan tidak hanya urusan suntik menyuntik sakit terus bisa jadi sembuh atau tidak begitu, tapi yang kami tekankan adalah client education. Apa itu client education? Adalah apa ya? Pendidikannya, Ya edukasi kita tentang share cara- ilmu pengetahuan begitu. Kan banyak dari para klien atau owner itu yang mereka oh ternyata ngehandle kucing tuh gini ya dok gitu. Jadi kalau boleh saya share, satu klien itu bisa 10 sampai 20 menit per pemeriksaan gitu. 20 menit satu kali. Betul. Nah, saya pribadi selalu client education itu yang ditekankan gitu. Jadi bahwa kami dokter, kami punya keterbatasan, tapi setidaknya harapan saya ketika nanti klien itu sudah pulang ke rumah, nah yang tadi disampaikan itu terngiang-ngiang gitu kira-kira. Jadi oh ternyata dok kalau lagi diare berarti jangan dikasih dry food ya. Nah itu contoh. Oh iya gitu. Untuk penyakit-penyakit tertentu misalkan seperti scabies. Itu scabies itu apa? Jadi dari bakteri yang telinganya seperti berbungkul-bungkul gitu. Nah kadang-kadang oke, nanti kuncinya cuma satu, rajin kontrol ke dokter. Saya bilang. Setelahnya nanti kalaupun di rumah jangan pernah sekalipun dimandikan sampai dokter bilang oke sembuh. Karena nanti dampaknya akan lukanya nggak cepat kering, tetap banyak. Nah itu jadi tidak semata-mata dokter tuh mengobati ya. suntik pulang enggak. Oke, untuk Tipsnya. menghindari penyakit kulit yang pertama pasti sanitasi kandang. Jadi sanitasi itu apa? Menjaga kebersihan kandang nomor 1. Nomor 2 adalah intinya mah kebersihan ya. Intinya mah kebersihan. Jadi misalkan sudah ada yang terkena nih gitu, dan secara umum penyakit kulit itu karena lembab gitu. Walaupun kadang sudah sering dibersihkan, tapi kalau ruangannya lembab pasti di situ tumbuh jamur lah apa segala macam. Nah itu kadang-kadang jadi tidak semuanya perlu pengobatan gitu. Kadang-kadang kita hanya kasih vitamin, bu nanti tolong dijaga setiap hari, tolong dijemur. Mungkin kalau ini dikasih minyak zaitun atau apa itu untuk membantu kulit supaya beregenerasi, supaya tumbuh bulu lagi. Kadang-kadang seperti itu. Intinya mah kebersihan. Kadang-kadang oh gitu ya dok ya, oke kita praktekin, oke nanti 2 minggu lagi atau seminggu lagi kontrol ya. Kandangnya harus. Betul.
Kalau flu, nah karena flu itu kan identik dengan virus ya, virus perubahan cuaca. Oke, di manusia juga seperti itu. Iya. Jadi gimana dok kalau biar ini? Oke, yang pertama pasti, dan begini, client education itu salah satunya ada begini. Yuk bawa ke dokter walaupun nggak sakit, gitu. Jadi hanya untuk check up. Cek up Kan, rutin. ya, karena yang bisa menentukan itu sakit atau sehat kan dokter ya, gitu, yang belajar ilmunya. Nah itu yang Kalau terpenting. berapa bulan? Kalau saya boleh saranin, bisa tiap 2 minggu atau sebulan sekali. Yang pertama kali itu harus dihandle oleh ownernya. Nah, itu persyaratan satu ya di Ya. klinik kita terap. Karena dalam dunia hewan itu yang saya pelajari ada namanya bonding. Bonding itu adalah keterikatan